Pula di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita tentang kata mati, kata lupa, kata lalai, kata tidur. Ya, seperti Allah berfirman, Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, adalah Allah bicara tentang kebutaan, buta. Kemudian juga Allah mengatakan wala taqrabus salat wa antum sukaro adalah mabuk, ya. Dan pada dasarnya pada saat manusia itu tidak sadar bisa diartikan juga mabuk, bisa disebabkan karena tidur, bisa disebabkan karena mati. Contohnya juga kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu itu adalah tertutup gitu. Kenapa kamu itu adalah mati, ya sahabat. Maka pada dasarnya ini adalah diksi yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang manusia yang tidur, manusia yang lupa, manusia yang mati, atau manusia yang terjebak di dalam candaan Tuhan. Tadi, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Laibah adalah permainan. Tapi manusia tidak menyadari bahwa ini adalah permainan Tuhan. Atau ayat wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Kehidupan dunia adalah merupakan fata morgana. Ada yang tidak ada. Materi yang sebetulnya adalah kosong, yang berasal dari energi, yang berasal dari cahaya. Adalah atau manusia yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanya pantulan nur af'al Allah pada tubuhnya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada jiwanya, dan nur zat Allah pada sirnya. Maka Mas Umar yang berkaitan dengan STS, sadar, tenang, senang, memang harus diawali dengan sadar. Maka sebagian kisah adalah bagaimana para nabi yang mulia adalah membangun kesadaran. Kisah Musa yang berjalan sampai kepada Bukit Turisin adalah mencari kesadaran. Sampai Musa adalah berkata dalam Al-Quran, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Musa baru sampai pada level kesadaran. Maha suci engkau ya Allah, subhanaka tubtu ilaika. Kembali kepada engkau tabaya tubuh taubatan. Adalah sesungguhnya wa ana awwalul mu'minin, sesungguhnya akulah baru menyadari, adalah inilah awal aku meyakini, adalah awal aku beriman. Atau juga Nabi Ibrahim sampailah pada saat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Sampailah beliau di bawahnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim memulai hidup sebagai Islam. Hidup yang sudah berserah diri setelah sadar sesungguhnya. Maka mencari kesadaran, sahabat, maka itulah STS, sadar. Sadar akan membawa kepada tenang. Kalau kita sadar kepada segala perkara, maka sesungguhnya kita akan tenang. Pada saat kita tenang, sesungguhnya kita akan sudah separuh daripada kesenangan, kebahagiaan, nikmat akan datang, sahabat. Adapun
sumber dari segala ketidakbahagiaan adalah ketidaksadaran, ketidaktenangan. Maka hilanglah kesenangan, ya. Bahkan pada saat kita mendapatkan nikmat, ya, kalau seandainya tidak tenang, maka nikmat itu tidak dirasakan. Maka itulah kenapa banyak manusia, kata Allah, sedikit yang bersyukur dari yang bersyukur. Ya. Jadi sedikit dari yang sedikit, sahabat. Ya. Nah, Abah sebetulnya sudah menyusun tentang STS, sadar, tenang, senang. Ini adalah sesungguhnya bukan perkara yang yang aneh, tetapi adalah perkara yang sangat normal, karena pada dasarnya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, kesadaran kita sempurna pada saat kita di alam ruh. Sempurna kita itu mengenal Allah kita, bahkan seolah-olah berdiskusi dengan Allah, ya. Tetapi pada saat kita turun, ya, summa rodadnahu asfala safilin, ke dalam jasad, maka kesadaran ada pada kesadaran jasad, ada pada kesadaran fisik. Nah, ini sebetulnya di reportase di dalam Al-Quran, sahabat, dalam masa penciptaan kita. Penciptaan kita sebagai manusia, di mana sebelum ruh ditiupkan oleh Allah pada tubuh, sahabat, sesungguhnya ada baiat, sesungguhnya ada perjanjian yang sebetulnya inilah yang dimiliki oleh setiap manusia. Berjanji kepada Allah. Pada saat Allah bertanya, alastu birabbikum, maka jiwa ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Nah, di mana kehilangan kesadaran? Sampai Nabi Muhammad bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Nah, penyebab ketidakbahagiaan, penyebab ketidaksuksesan, penyebab adalah kebingungan adalah karena kita dalam keadaan tidur. Atau dalam ayat yang lain dalam keadaan mabok, atau dalam ayat yang lain adalah dalam keadaan lupa, atau dalam ayat yang lain dalam keadaan mati, atau dalam ayat yang lain adalah Allah mengatakannya adalah lalai dari semua, ya. Maka yang harus dibangun oleh kita di alam dunia ini adalah tentang kesadaran. Tetapi kesadaran itu ada pada jiwa, sahabat, bukan pada jasad. Maka ibadah, itulah kenapa di dalam melaksanakan ibadah ada tubadil. Karena pada dasarnya ibadah yang dilakukan oleh jasad adalah ibadah yang tidak dilakukan dengan kesadaran. Maka pada saat ibadah yang dilakukan tidak dengan kesadaran, maka menjadi salah konsep, menjadi salah tujuan, menjadi salah fokus. Akhirnya tiadalah kehusuan. Dan inilah mana khusyuk, bukan konsentrasi. Selama ini orang mengartikan khusyuk adalah konsentrasi. Bukan. Khusyuk itu adalah pada saat engkau sudah tidak lagi melaksanakan apapun amaliyah itu khusyuk. Atau boleh juga ikhlas. Nah, untuk sampai ke sana, itulah kenapa, sahabat, dalam berbagai kitab ulama, termasuk kitab Sirrul Asrar, manusia harus dihidupkan dari mati. Harus dibangunkan dari kesadaran. Harus hidupkan dari kematian, atau diingatkan dari kelalaiannya, atau disadarkan dari mabuknya, atau disadarkan dari lupanya. Itulah tentang wamal hayatud dunya ila mataul gurur, wamal hayatud dunya ila laibun walahun, tadi semua.
Maka itulah walaupun tubuh ini dipaksa untuk melaksanakan ketaatan, tetapi karena tubuh adalah bagian yang mati dari diri manusia, al-kaunu kulluhum zulmatun, maka sesungguhnya sesuatu yang dilakukan oleh bagian yang mati berarti sesuatu yang dilakukan dengan tidak sadar alias mabuk. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan tidak sadar, Allah mengingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu adalah hanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, karena ada pada pinggirnya, ada pada tubuhnya, ada pada jasadnya. Nah, pada saat ibadah itu dilakukan dengan jasad, berarti yang melakukan adalah nafsunya, sahabat. Nah, disinilah maka akhirnya manusia adalah dalam melaksanakan ibadah adalah terputus sesungguhnya. Atau bahasa baginda Nabi adalah tidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Nah, padahal kita dalam keadaan tidur tidak wajib sholat. Dalam keadaan tidur, bagaimana orang tidur sholat? Ya, bagaimana orang tidur melakukan adalah sama dengan bagaimana orang mabuk melaksanakan sholat. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jadi itu Mas Umar ya, kenapa kita harus sadar. Dan memang ini adalah merupakan konsep yang sesungguhnya adalah antara kesadaran penuh pada ruh dan ketidaksadaran penuh pada jasad. Karena jasad ini adalah merupakan bangkai sesungguhnya. Jasad ini adalah wayang, tetapi dia diilhamkan, diberikan nafsu oleh Allah, sehingga jasad ini seolah-olah punya daya dan kekuatan. Tapi daya dan kekuatannya itu justru pengendalinya nafsu. Maka Abah pernah menguji satu di sini di majelis Abah sendiri adalah hampir ribuan orang adalah hampir muntah dalam melaksanakan, padahal dia sudah biasa melaksanakan dzikir, melaksanakan ibadah, tetapi pada saat ibadah itu masih ada pada sisi dohir, masih posisi jasad, itulah ibadah yang tidak ada dalam kesadaran. Maka Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hudurnya hati. Itulah kenapa sholat dikaitkan dengan zikir. Karena zikir itu adalah ingat. Sementara ingat mewajibkan engkau adalah ingat itu mewajibkan engkau adalah sudah bertemu tadi semua, sudah kenal. Tidak mungkin Anda mengingat sesuatu yang Anda tidak kenal atau sudah, maka sementara kenal mewajibkan engkau adalah liko, bertemu. Jadi awalnya bertemu, barulah kamu ingat. Setelah ingat, barulah kamu bisa menyebut, bisa mengingat. Nah, semua. Nah, disinilah sesungguhnya adalah kenapa kata zikir dikaitkan dengan kata sholat. Kenapa kata sholat dikaitkan dengan kata doa. Tadi semua. Karena doa dari kata da'ya da'u, menghadirkan. Bagaimana kamu akan menghadirkan pada saat kamu tidak mengerti siapa yang dihadirkan, siapa yang hadir. Itulah maka doa itu da'ya da'u adalah menghadirkan. Itu bagi orang yang sudah sadar. Doa bimana da'ya da'u adalah sadar kalau sudah sadar, sahabat ya. Jadi begitu banyak diksi Al-Quran menjelaskan tentang manusia-manusia yang tidur. Dan Nabi pun bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur. Dan ketika dia mati barulah terbangun. Atau dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Maka sesungguhnya di situ manusia dianggap mati, sahabat ya. Nah, inilah maka
Ada manusia yang dianggap mati oleh Allah, dia padahal dia sedang bisa makan, minum, bersetubuh, punya anak, sholat, bahkan umroh, haji, tapi dianggap mati. Tetapi ada manusia yang sudah ratusan tahun tidak ada di dunia ini. Bahkan ribuan tahun tidak ada di dunia ini. Tetapi dia dianggap oleh Allah adalah hidup. Wala tasabbanalladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Nah inilah apa Mas Umar yang disebut dengan STS. Harus dibangun adalah kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran? Nah karena kita ini adalah seperti botol ini, sahabat. Pada saat adalah penuh dengan dirimu, ada pada posisi jasad berarti ada pada posisi kematian. Ada pada posisi tidak sadar. Ada pada posisi lupa. Ada pada posisi mabuk. Maka kalau dia tidak mengosongkan dirinya tadi semua, karena kita ada dua bagian. Anggaplah air ini ruh yang ditiupkan. Maka pada saat ruh ditiupkan pada jasad, maka kesadarannya ada pada jasad. Sebelum air itu dimasukkan, air itu kenal betul dengan Tuhannya. Maka ditanya alastu bi rabbikum, maka dia menjawab qalu bala syahidna. Di pada saat sudah berada pada jasad, ruh itu lupa, sahabat. Kenapa lupa? Karena ada pada kendali jasad. Kenapa ada pada kendali jasad? Karena kita hidup di alam fisik. Sementara jasad ada alam fisik. Ya tentu jasad lebih berkuasa atas tubuhmu daripada ruhmu itu. Nah disinilah kenapa harus diawali dengan dihidupkan kembali. Nah, bagaimana dihidupkan? Dengan dimatikan si jasadnya. Maka oleh Abah suka diumpamakan, jadikan dirimu adalah suratul Fatihah dulu. Karena kalau seandainya botol ini tidak jadikan suratul Fatihah, maka dalam suratul Fatihah adalah apa namanya kunci, dan kunci itu adalah apa namanya kunci yang harus, dan tanpa kunci tidak mungkin bisa berjalan. Kata Abah juga, kunci mobil tidak sebesar mobil, tapi tanpa kunci mobil tidak bisa dipakai. Kunci rumah tidak sebesar rumah, tapi tanpa kunci rumah tidak bisa dimasuki. Kunci juga tubuhmu, juga tidak sebesar tubuhmu. Itulah maka kenapa tubuh harus dijadikan suratul Fatihah dulu. Bahkan nanti harus dikawinkan nikah batin antara Fatihah dengan Al-Ikhlas kulhu, ya sahabat. Nah ini ya Mas Umar jadi tentang STS itu. Nanti untuk selebihnya Mas Umar barangkali baru ngikutin channel Abah, lihat saja nanti apa namanya. Karena nanti akan berdampak pada ibadah, akan berdampak pada dzikir, berdampak pada kebahagiaan, ketenangan, berdampak adalah pada perjalanan, sahabat. Ya tentu pada saat kamu berjalan dan kamu dalam keadaan mabok atau mati, pada saat kamu ditanya mau kemana Mas, saya tidak tahu. Atau apa yang kau lakukan Mas? Sholat. Apa sholat itu saya tak tahu. Apa Mas? Saya sholat. Sholat itu menyembah. Menyembah apa Mas? Allah. Allahnya di mana Mas? Nggak tahu. Nah, itulah persoalan, sahabat. Jadi sama seperti botol ini, ada botolnya, cangkangnya, anggaplah tubuhmu. Adapun adalah ruh, adalah anggaplah air. Ruh tidak dalam tubuhmu, ini hanya perumpamaan. Nah, sebelum dimasukkan ke botol ini, anggaplah atau Abah suka mengumpamakan Mas Umar adalah dengan SIM card dan handphone. Maka SIM card itu anggaplah sebagai ruh. Ruh adalah bagian yang ditiupkan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan dia. Karena ruh milik dia. Maka faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
ketika selesai syawu itu sempurna, ketika disempurnakan cangkangnya, faida syawaituhu adalah nafahtu pihi, ditiupkan pihi mirruhi, ruhku, kata Allah. Itulah ruh yang sebetulnya adalah bagian dari Allah. Maka selalu dikatakan ruh itu adalah Allah, adalah seolah-olah adalah apa namanya, mengistilahkan, mengidopat bahasanya, mengidopatkan kata ruh pada dirinya, karena betapa pentingnya ruh itu ada menjadi bagian milik dia yang ditiupkan pada diri kita untuk pulang pada dia. Maka disinilah sahabat, tubuh dibagi 4 bagian. Ada jasad yang menjadikan tempat syariat pada tubuhmu, ada hati yang menjadikan tempat thariqat pada dirimu, ada ruh atau jiwa menjadikan tempat hakikat pada dirimu, ada sir, ada tempat, ada ma'rifat, adalah tempat ma'rifat kamu kepada Allah. Itulah 4 bagian dari tubuh yang disebut dengan alam. Bagian yang tubuh disebut mulki, bagian hati disebut malakut, bagian adalah ruh, di situ adalah disebut dengan jabarut, bagian sir disebut dengan lahut. Maka pada lahut ada jannatul firdaus, jannatul kurba. Sementara pada kurba, alam jabarut, pada ada jannatul firdaus. Pada alamul malakut ada jannatul naim, dan pada tubuhmu ada jannatul ma'wa. Maka itulah kata Abah, surga itu adalah bukan tujuan, tetapi adalah rest area, tempat kamu mengambil napas untuk menerima pembalasan baik atau buruk dalam perjalananmu itu. Karena hidup adalah perjalanan. Hidup sedang membangun kembali kesadaran. Maka itulah dimulai dari kesadaran Adam, naiklah pada kesadaran Yahya Isa, naiklah pada kesadaran Yusuf, naiklah pada kesadaran Idris. Itulah jadi dari kesadaran Amaroh, Lawamah, Mulhimah, Mutmainnah pada Idris. Barulah kamu di situ akan dianggap sebagai hamba. Karena pada sampai pada kesadaran Idris yang disebut nafsul mutmainnah, maka engkau adalah sudah berada pada surga di dunia ini. Sebenarnya ketenangan. Setelah sadar kamu akan tenang. Apalagi begitu naik pada kesadaran Rodiyata Mardiyah. Kesadaran Harun, kesadaran Musa. Di penghujungnya adalah Sidroh Al-Muntaha. Adalah kesadaran Ibrahim. Di kesadaran Ibrahim adalah Allah berfirman, wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya adalah aku, ada Rabbmu adalah di penghujung perjalanan kesadaranmu. Jadi penghujung kesadaran perjalanan kita adalah Allah. Karena wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Sahabat. Nah inilah Abah pernah menjelaskan tentang pada saat kita diciptakan 2 bagian ini. Pertama adalah jasad, dari wadi, madi, mani, manikam. Dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari unsur narun adalah menjadi darah pada dirimu. Dari unsur maun, angin, menjadi urat pada dirimu. Dari unsur hawaun menjadi urat pada dirimu. Dan dari unsur maun adalah menjadi tulang dan sumsum pada dirimu. Dan unsur turabun atau unsur tanah menjadi daging dan kulit pada diri kita. Nah itulah maka muncullah syariat, muncullah sholat tadi semua ya. Muncullah rukun Islam pada tubuh. Ada kewajiban kepada tubuh tadi semua ya. Maka tubuh adalah melaksanakan sholat karena ada nafsul ammaroh yang sifatnya narun, yang sifatnya api,
yang mana api itu selalu berdiri tegak ke atas. Inilah narun. Datangnya narun. Tapi pada narun ini berasal dari nurun. Adalah tasdidnya lafaz Allah maupun tasdidnya lafaz Muhammad. Di dalam nur, di dalam api ini ada nar, ada nur, sahabat. Tadi semua. Itulah datang perintah sholat. Kenapa dengan narun? Kita harus padamkan. Api ini adalah power, adalah fire. Api ini adalah energi. Maka nafsul ammaroh itu sesungguhnya sangat baik pada kita. Kalau kita mampu dia memanage dia. Adalah bagaimana mendidik dia. Karena itulah maka datanglah pertama perintah sholat. Bahwa sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mendidik tanha fahsya wal munkar pada sifat nafsul ammaroh. Tadi semua. Supaya nafsunya sudah nafsu yang terkendali. Nanti di penghujungnya adalah sadar. Jadi nafsu yang sudah sadar, sahabat. Bukan dibunuh nafsu itu. Bukan dibuang nafsu itu. Nah, maka disitulah. Nah, kemudian dari narun yang menjadikan darah pada dirimu, masuklah menjadi hawaun. Adalah menjadi urat pada dirimu. Maka urat adalah seumpama adalah kalau narun datangnya perintah sholat, maka hawaun datangnya perintah saum. Maka angin adalah horizontal dalam sholat. Kalau sholat yang pertama berdiri, maka sekarang adalah kamu ruku, adalah sifat angin. Jadi ruku kamu dalam sholat itu sifat angin. Berdiri kamu dalam sholat itu sifat api. Adapun sujud kamu dalam sholat itu sebetulnya adalah sifat air. Dan adapun duduk kamu dalam sholat adalah sifat tanah. Maka sebetulnya pada saat kau sholat, kau sudah menulis takbirnya, tasjidnya, berdirinya alifnya, rukunya lam awalnya, sujudnya lam akhirnya, hu-nya adalah tanah. Nah, sebetulnya itu adalah rukun Islam. Tasjidnya menjadi syahadat tauhid dan syahadatul rasul. Alifnya menjadi perintah sholat. Setelah syahadat datang sholat. Setelah sholat datang saum sebetulnya. Setelah saum datanglah zakat. Zakat itu adalah az-zakat tahuru adalah dengan air pembersih. Adalah sujud sahabat. Menjadi air dan duduklah kemudian menjadi hu. Maka itulah seolah-olah Muhammad sedang menulis lafaz Allah. Itulah sholat. Betul. Kalau secara hakikatnya. Tapi kesadaran kita manusia tidak di situ. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sholat bagi yang tidak mengenal yang disembah. La sholata illa bima'rifatil ma'bud. La sholata illa bihuduril qalbi. Nah, hudur. Jadi hudur itu ya hadir tadi semua. Tadi semua. Maka kamu suka hadrohan kan supaya hadir tadi semua. Kamu tawasulan supaya hadir, hadroh tadi semua. Ya. Nah inilah maka mari kita jangan melakukan sesuatu tapi tidak mengerti hakikatnya. Gitu kan tadi. Nah pada saat penciptaan kita casing, karena tubuh kita itu narun, hawaun, maun, turabun, unsur wadi, madi, manik, manikam, sahabat. Yang nanti menjadikan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam karena pada tubuh, syariat, ya. Nah ini yang harus dipahami, ya. Maka casingnya paida sawaituhu ketika unsur narun hawaun maun turabun telah menyusun bangunan tubuh. Maka simkat dimasukkan adalah ruh ditiupkan. Maka itulah pada saat fal yandurul insanu mimma khuliqa mimma indafik
Yakhruju min baini sulbi wa taraib, maka sesungguhnya ditiupkanlah ruh di dalamnya 120 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Maka disitulah sesungguhnya masuknya air ke dalam botol, masuknya SIM card ke dalam HP. Nah, sementara awal sahabat SIM card itu penuh dengan kesadaran, penuh, sempurna pada saat kita ini. Maka tadi kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati terbangunlah dia. Barulah dia sadar. Karena sesungguhnya manusia itu pada dalam keadaan kesadaran. Tapi kenapa sekarang manusia mabuk? Karena ada pada jasad. Ada pada kendali jasad. Sementara jasad adalah memiliki 2 potensi, kata Allah. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung. Qad aflaha man zakaha. Dia, kalau dia membersihkan, menapikan, maka itulah kenapa ada konsep dzikir nafi isbat. Perjalanan si botol ini harus diawali dengan nafi isbat. Atau kata Abah adalah diawali dengan LE. Dengan surat Al-Baqarah, sahabat. Disitulah kisah tentang Musa, perjalanan melakukan perjalanan panjang. Bagaimana Musa adalah berjalan menuju Allah. Adalah didorong oleh kaumnya. Sampai dia terus merengek pada Tuhannya. Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku. Sahabat. Ya. Sampai kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku Musa. Dalam ayat lain, sampai kamu keluar dari lembah Muqaddas itu. Keluar dari lepaskan 2 terompah. Itu 2 terompah. Atau di dalam kisah wayang adalah Nakula Sadewanya tadi. Dualitasnya. Ya'juj wa ma'jujnya. Gitu. Lepaskan. Kalau tidak, maka tidak akan pernah menemukan kesadaran. Kalau selama kanan dan kiri, kamu tidak akan sadar. Selama enak dan gak enak, pasti gak sadar. Kobat dan basat, kamu tidak akan sadar. Selama surga dan neraka, kamu tidak akan ketemu sadar. Selama untung dan rugi, kamu tidak akan sadar. Satukan. Itulah kenapa adalah dualitas tadi harus disatukan. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita adalah dari awal adalah sebagaimana kata Allah, sesungguhnya bumi dan langit dulu adalah satu, kemudian adalah dipisahkan. Tadi semua sahabat, ya. Nah ini Mas Umar landasan daripada STS. Karena nanti kamu pada saat kamu sudah kembali kepada titik itu, kamu akan ada pada derajat adalah kun fayakun. Sebagaimana Maryam adalah kaf ha ya ain sod, kaf ha ya ain sod, dadanya. Itulah Zakaria bingung melihat Maryam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya di mihrabnya itu. Zakaria adalah seorang nabi dan rasul, tetapi dia salut pada Maryam yang dia bukan seorang nabi dan rasul, tetapi dia sudah lebih memahami tentang kehidupan, mengontrol dirinya, kesadarannya. Sehingga dengan kaf ha ya ain sod, Maryam adalah sudah mendapatkan kebahagiaannya. Maka itulah barangkali menjadikan asbab Maryam itu mendapatkan kemuliaan. Datanglah Jibril menyampaikan, hei Maryam, kamu akan mendapatkan anak. Nah itu, ya sahabat, dari kalamullah. Nah itu. Karena kalam itu sempurna. Jadi kalam itu adalah sebuah kesempurnaan. Jadi kalam itu adalah bukan hanya wado, bukan hanya mufid, gitu. Adalah bukan hanya murokab, susunan huruf-huruf, bukan lafad, tapi kalam. Kalam itu kesempurnaan. Ya. Nah inilah sahabat, ya. Kemudian
Nah, ini yang harus disadarkan. Bagaimana meningkatkan kesadaran? Sederhana. Karena tadi pada saat ruh ditiupkan pada jasad, maka di hari pertama ruh itu ditiupkan pada jasad, ruh itu sudah menyadarkan si jasad tentang siapa dirinya. Allah, Allah, Allah. Ruh yang ditiupkan pada janin di dalam alam arwah, di alam kandungan ibu itu sudah dikir Allah, Allah, Allah. Kemudian dia juga zikir hak 7 hari. Dia berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat dia 3 bulan, dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada saat 7 bulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat 8 bulan, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Maka lahirlah di 9 bulan, dia masih berzikir huwa, wa. Itulah bayi masih dalam keadaan kesadaran. Itulah yang dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, itulah kenapa kita di Ramadan itu harus kembali kepada Idul Fitrah gitu. Idul Fitrah, supaya ruhmu adalah id, ada yaudu, supaya jasadmu ayyadayu ayyidu, supaya jasadmu adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu nama Mas Umar. Maka nanti amaliyahnya itu adalah bagaimana kita melepaskan pengakuan pada jasad ini supaya kembali pada kesadaran. Karena kalau tidak ada kesadaran, sholatnya mabuk, puasanya mabuk, ibadahnya mabuk, hajinya mabuk, tahajudnya mabuk, duhanya mabuk. Maka itulah yang kata Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Itulah hari ini, Abah, kenapa terus genjot? Karena banyak manusia sudah melakukan ketaatan, tapi tidak ada syamroh, tidak ada buah, sahabat. Syariat adalah pohon, torekot adalah cabangnya, ma'rifat adalah daunnya, sementara hakikat adalah buahnya. Dan manusia sekarang, ketaatan syariatnya tidak melahirkan buah syamroh, ketenangan, kedamaian. Bahkan tidak ada rezeki, sahabat. Ya. Seharusnya semuanya sebagaimana janji Allah ada rezeki mau'ud. Sesungguhnya manusia pada saat melakukan apapun kebaikan selalu ada ajron adhimah, ada pahala, dan pahala itu adalah kontan nyata. Pahala itu bukan hanya tulisan PHH atau FH, bukan. Pahala itu sesuatu adalah buah akibat daripada apa yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya seperti makan gula, pahalanya itu manis, jadi kontan. Yang disebut dengan pahala. Pada saat kamu makan garam, itulah asin. Pada saat makan cabai, itulah pedas. Maka sebenarnya dalam segala ketaatan ibadah yang dibangun dengan kesadaran, selalu ada buah, ada syamroh yang bisa kamu buktikan dan kamu rasakan. Sebenarnya itulah pahala. Dan nyata, sehingga kita betul-betul merasakan dampak daripada segala apa yang dilakukan dari semua. Nah, adapun jasad dan ruh, sahabat, kalau seandainya kesadaran ruh 100%, kesadaran jasad 0%. Di pada saat ruh dimasukkan, kesadaran jasad 100%, ruh 0 dalam keadaan tidur. Nah, itulah maka di hari pertama ruh itu adalah mengingatkan si jasad. Tapi setelah 7 tahun, sahabat, karena ada malaikat mulhim yang menemani si janin, si bayi sampai 7 tahun. Tapi setelah itu malaikat mulhim meninggalkan adalah si bayi. Maka kemudian si bayi itu sudah mulai hilang totalitas kesadarannya. Yang ada kesadaran jasad. Terlebih lagi selama 7 tahun, ada jasad yang dibangun adalah
dari susu ibu yang dibangun daripada unsur-unsur alam yang ada di sini, dari saripati tanah, saripati angin, saripati air, saripati ini semua, maka menjadikan penyusun nafsul amaroh, lawamah, mulhimah dan mutmainnah pada tubuhnya. Sehingga tetapi nafsul amaroh yang menjadikan lebih pengendali, inna nafsal ammaratun bisu, maka sesungguhnya manusia itu berada pada kendali nafsu. Itulah kemarin Abah udah uji jemaah Abah sendiri di sini, ternyata ibadahnya memang adalah masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu adalah artinya bahwa pada saat ibadah itu dikendalikan hawa nafsu, berarti jin kafirlah yang mengambil alih daripada ibadah yang dilakukan oleh si tubuh ini, sahabat. Maka itulah kenapa si tubuh harusnya adalah itu Mas Umar ya. Jadi amaliyahnya udah Abah ajarkan. Konsepnya adalah sadar, itu adalah yang disebut sadar adalah kembali tadi pada fitrah. Fitrahnya adalah air, fitrahnya adalah ruh. Bagaimana kalau seandainya ruh adalah 100%, nol sekarang setelah ditiupkan pada tubuh setelah 7 tahun. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang membuktikan setiap kelahiran manusia hanya 12% kesadaran. Itulah kenapa manusia adalah keloyongan di alam dunia ini. Kenapa? Karena dia berada pada hanya 12% kesadaran. Sementara sisanya 88% adalah ada dalam ketidaksadaran. Sehingga manusia terhipnosis dengan segala apa yang dikatakan orang. Terhipnosis segala apa yang dilihat oleh matanya. Terhipnosis segala apa yang muncul dalam benak pikirannya. Yang dia lihat dari luar. Maka dengan panca inderanya dia telah membuat dia gagal. Bahkan dia atau juga bisa berhasil. Tergantung dia sadar atau tidak sadar. Nah, apalagi di kondisi sekarang di akhir zaman ini, sahabat, teknologi sudah demikian canggih, maka terkadang kesadaran adalah manusia adalah Abah menyaksikan hari ini, sahabat, di Nusantara. Kata Abah, kenapa juga kita menjadikan 1.200 triliun korban judi online? Begitu banyak kemaksiatan di negara kita. Itu adalah padahal dibandingkan negara lain, soal ditanyakan ritual ibadah, wah jauh kita lebih banyak. Tapi ibadah yang tidak dibangun dengan kesadaran, sahabat. Padahal nabinya sudah berkata, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Tapi ternyata bukan hanya pada dampak pada ibadah, tetapi juga dampak pada rezeki. Dampak pada ketenangan. Karena tiada kesadaran, tiada ketenangan. Tiada ketenangan, mustahil ada kesenangan. Karena kesenangan itu datang dari ketenangan. Itulah yang tenang, itu jiwa mutmainnah. Maka Allah sudah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kita diajak untuk tenang. Tapi tenang hanya akan muncul kalau sadar. Sementara sadar akan muncul pada saat engkau matikan keberadaan pengakuan egomu itu. Itulah Ismail yang harus disembelih oleh Ibrahim, sahabat. Artinya itulah surat Al-Baqarah tadi. Serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Berapa banyak? Tergantung. Dan sama saja seperti kita. Kalau kamu mencuci pakaian yang hanya kotor keringat, kamu cukup adalah bilas sebentar, selesai. Di pada saat adalah tubuhmu diliputi dengan oli yang hitam, maka tentu kain itu tidak cukup, sahabat. Jadi kalau ada yang bertanya Mas Umar pada Abah tadi, kenapa Abah teman saya sudah bisa berhasil dan cepat sementara saya lambat? Tergantung Mas Umar. Sama saja Mas Umar membersihkan baju yang penuh dengan lumuran oli di kain yang putih. Karena
pada saat kita lahir dalam keadaan putih, tetapi kemudian sudah sekarang terpengaruh dengan noda-noda. Itulah Nabi bersabda tentang nanti di neraka itu manusia akan disiksa. Nah, bahasanya itu akan akan dicincang, akan dipotong-potong dan lain sebagainya. Sama saja seperti botol plastik. Pada saat kesadaran sudah ada pada di sampah, maka dia adalah semakin kotor dia, maka akan semakin direndam dia, akan dibanting-banting. Maka pada saat ibu-ibu kan, pada saat mencuci pakaian yang penuh dengan oli, maka pertama ibu adalah rendam dia 2 hari, 3 hari. Kemudian dibanting-banting, dikasih bayi clean, besoknya dibanting lagi. Nah itulah sebetulnya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi tentang manusia untuk kembali kepada kesadaran yang disebut dengan neraka adalah untuk mencuci dia, untuk supaya nanti dia, karena sadar itulah surga, sahabat. Ya, nah itu. Inilah konsep yang logis, rasional, dan mudah diukur, dan mudah dilaksanakan. Tadi tinggal adalah tugas kita bagaimana adalah mengembalikan, menafikan. Maka itulah kenapa di dalam sifat 20 kita dibagi, sahabat. Ada yang sifat yang wajib adalah wujud, dan yang boleh wujud, wajibul wujud itu hanya Allah. Maka adapun seluruh makhluk ini hanya tanajulat, ta'ayunat, hanyalah merupakan tajalliyat daripada dia Allah zat wajibul wujud itu. Maka kalau seandainya zat wajibul wujud itu adalah kolong, kata Abah meja, maka seluruh makhluk itu hanya kolong. Maka kolong tergantung daripada meja. Semua yang di kolong itu hidup karena hidupnya meja. Ada karena adanya meja. Dan dia bergerak karena bergeraknya meja. Soal begitu. Maka meja adalah sang sumber. Adapun seluruh makhluk kolong itu adalah merupakan bagian. Maka disitulah ada hubungan kita dengan dia, sahabat. Nah, kalau ingin selaras bagi siapapun di kolong meja itu, maka mari selaraskan ada dengan sifat-sifat meja itu sendiri. Ada sifat-sifat Asmaul Husna, gitu, yang dimiliki oleh meja, supaya kamu selaras, supaya kamu abko dan bako bersama meja. Bako wal abko wahid, sahabat, sesungguhnya. Nah itu. Kemudian kalau seandainya mejanya rozik, kamu adalah marzuk, maka rozik wal marzuk wahid. Kalau mejanya adalah ma'a khalik, maka kamu di kolong itu makhluk, maka sesungguhnya khalik dengan makhluk juga ada wahid dari semua, ya. Nah ini tentang kesadaran. Kesadarannya ada pada dirimu atau pada sisi dia. Sementara kesadarannya ada pada sisi wayang atau pada sisi dalam. Ingat, agama itu di sisi dalam. Agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah, yang disebut Islam itu. Maka kata Abah, kemarin kita sudah bahas, surga itu bukan milik orang Islam. Bukan milik orang Islam, tapi siapapun yang berislam, dia mendapatkan surga. Islam bukan. Islam adalah pola sesungguhnya. Pola berserah diri tadi. Seandainya yang ada kamu, maka kamu tidak bahagia. Itulah Islam. Maka Allah sudah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi intinya adalah bukan menjadi orang Islam, tapi adalah beragama Islam. Maaf, ini kadang-kadang di sini suka dijadikan orang ribut tadi semua. Berislamlah kamu. Berserah dirilah kamu. Apa sih yang diserahkan? Si diri. Diri yang mana? Pertama diri dohirmu. Cangkang. Ayan Horazia. Serahkan. Sesungguhnya kamu hanya merupakan tempat mendaratnya
nur af'al Allah pada tubuh. Tuh, yang disebut dengan syariat. Jadi kalau di situ apapun yang dilakukan oleh si tubuh sadar, nah itu kalau sadar, maka tubuhmu adalah akan menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhnya. Itu disebut syariat. Tetapi tubuhmu yang nur af'al Allah itu syariat datang dari hatimu asma. Itulah thariqat. Maka tubuhmu tempat syariat, hatimu tempat thariqat, adalah jiwamu tempat hakikat, dan sirmu tempat ma'rifat. Itulah yang harus dipahami sesungguhnya. Tadi, kita tidak boleh menyembah af'al Allah pada tubuhmu. Dan juga kamu tidak boleh menyembah asma Allah pada hatimu. Kamu juga tidak boleh menyembah sifat Allah pada jiwamu. Dan kamu pun juga tidak boleh menyembah zat Allah pada sirmu. Yang harus kau sembah Allah. Allah itu adalah af'al, asma, sifat, zat. Tuh. Karena ngomongin tubuh baru af'al Allah. Ngomongin hati baru asma Allah. Ngomongin ruh baru sifat Allah. Ngomongin sir adalah zat Allah. Yang sebenarnya Allah itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Ingat itu. Ya. Ini banyak manusia sekarang menyembah af'al. Menyembah Tuhan af'alnya. Menyembah Tuhan asma'nya. Menyembah Tuhan sifatnya. Padahal yang disebut Allah adalah gabungan dari semua. Sama. Yang disebutkan dengan sabut kelapa itu bukan kelapa. Yang disebutkan af'al Allah itu bukan Allah. Yang disebutkan asma Allah juga bukan Allah. Yang disebutkan sifat Allah juga bukan Allah. Yang disebutkan zat Allah juga bukan Allah. Allah adalah gabungan zat, sifat, asma, af'al, tubuh, hati, sir, semuanya. Ya, 4. Sama seperti kelapa. Sabut kelapa itu bukan kelapa. Batok kelapa itu bukan kelapa. Daging kelapa itu bukan kelapa. Minyak kelapa itu bukan kelapa. Tapi yang disebut kelapa, gabungan sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Itulah yang disebut dengan kelapa, sahabat. Ya. Barangkali itu saja Mas Umar untuk malam hari ini, adalah itulah yang disebut dengan apa namanya STS. Jadi marilah kita kembalikan kesadaran. Cara mematikan kesadaran Abah sudah ajarkan adalah 7 amaliyah. Pertama, jadikan tubuh suratul Fatihah. Bagaimana cara menjadikan tubuh suratul Fatihah? Maka rasakan. Sinilah disebut shin. Adanya bismillahirrahmanirrahim di jidat. Alhamdulillahirabbil alamin, rasakan seluruh tubuhmu, lihatlah seluruh tubuhmu adalah sebagai ungkapan nikmatul ijad, adalah tampakan alhamdulillahirabbil ar-rahmanirrahim ada di dadamu. Disinilah yang harus kamu bangun rumah Allah Rahman dan Rahim. Itulah nanti kenapa dia adalah menghimpun seluruh ayat-ayatnya pada bismillahirrahmanirrahim. Dan disinilah rumahnya. Maka di dadamulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Maliki Yaumiddin ada di perutmu. Maka berhentilah kamu ada mentuhankan perut dan di bawah perut. Karena pada dasarnya manusia sadar nggak sadar, hidupnya ini adalah untuk perut dan bawah perut. Maka itulah Maliki Yaumiddin. Raja kepada setiap manusia adalah perutnya itu, dan di bawah perutnya manusia setiap hari adalah mentuhankan perut dan di bawah perut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah 2 tangan kanan dan kirimu. Ihdinas siratal mustaqim dan tulang sulbimu sampai tulang munanmu. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah 2 matamu. Ghairil maghdubi alaihim adalah 2 telingamu. Nah itu. Barulah kamu adalah meng-LE tadi semua. Maka yang pertama yang harus kamu lakukan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, parti bersama jasad. Tahlilkan 3-nya, 7-nya, 100-nya, 1000-nya dari sejak hidup.
kamu. Tuh, tadi semua. Tahlilkan. Tahlil itu la ilaha illallah. Tadi semua ya. Supaya kita adalah husnul khatimah. Husnul khatimah penglihatan, husnul khatimah pendengaran, husnul khatimah napas, husnul khatimah kalam, husnul khatimah dohir, husnul khatimah batin, husnul khatimah ilmu, semuanya dikembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, itu juga untuk kamu adalah meningkatkan kesadaran, menyerahkan, itulah Islam. Islam adalah maka syariat untuk mengajarkan kepadamu membenahi diri. Thariqat untuk kamu mengenali diri. Hakikat adalah untuk kamu berserah diri. Makrifat supaya kamu kenal siapa sejatinya diri. Itu saja sebetulnya sahabat Mas Umar. Kalau kamu sudah mengerti begitu, seluruh urusanmu selesai. Dan pada dasarnya urusan itu adalah kegelapan. Karena manusia tadi hilang kesadaran. Manusia tidur. Semua ya. Orang yang petantang-petantang yang merasa jadi ustadz, jadi kiai itu adalah orang tidur. Ya. Rasa berilmu itu tidur. Ya. Orang merasa beramal itu tidur. Maka al-amalu suarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi biha. Amal adalah kerangka, adalah merupakan bangkai. Adapun ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas pada saat kamu sudah mukhlas. Karena tanpa kamu mukhlas, seluruh ibadahmu sampai level wali sekalipun, bahkan level nabi sekalipun, maka tidak sedikit nabi adalah hampir gagal sebagai rasul. Karena iblis itu luar biasa, sahabat. Dari level kopral sampai jenderal bintang 5 itu ada iblisnya. Ingat itu, sahabat. Ya, walaupun iblis ada pada level bintang 4 ke atas. Pada saat kamu sudah menjadi seseorang, disitulah jebakannya. Maka itulah kenapa Nabi Adam ditipu oleh iblis di surga, bukan di pasar malam. Tapi di pasar malam manusia akan ditipu oleh setan dan jin. Tapi ada iblis akan menipumu pada saat engkau menjadi ulama, pada saat engkau menjadi seseorang, pada saat engkau dihargai, pada saat engkau tinggi jabatan. Itulah siap-siap iblis datang kepadamu adalah bukan di pasar malam, bukan pada kemiskinan. Iblis tidak akan datang pada kemiskinan. Iblis tidak akan datang pada orang bodoh. Iblis tidak akan datang pada orang susah. Iblis datang pada kemapanan, kemantapan. Disitulah manusia di penghujungnya akan bertemu dengan iblis. Adalah dia akan merontokkan siapapun. Kecuali kata iblis, qala rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, kata iblis, bima agwaitani, karena engkau sesatkan, la uzayyinana lahum fil ar. Aku akan sesatkan manusia seluruhnya di dunia ini. Dan illa ibadaka, kecuali hambamu al-mukhlasin yang sudah telanjang, mukhlas, yang sudah tidak ada lagi, adalah sudah, sehingga iblis tidak bisa lagi menggodamu karena engkau sudah telanjang, sudah beres, sudah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Masuklah pada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sampailah di penghujung perjalanan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, si iblis itulah si khannas. Waswasil khannas tadi semua. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesailah perjalanan. Berarti sekarang si botol ini setelah engkau lepaskan,
Maka sekarang yang ada adalah kamu ada di kendali pada ruhmu itu. Pada saat kendalinya ada pada ruhmu, itulah kata Nabi, mereka akan menerima catatan dari tangan kanan. Artinya ibadahmu bukan ada pada jasadmu, tapi ada pada ruhmu, kembali pada fitrahmu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahirkan dalam keadaan fitrah. Dan kamu di Ramadan itu kembali pada fitrah. Nah, tadi semua. Ya. Kalau telanjang, makanya tadi saum dulu, saum dulu. Maka itulah kata Allah adalah kenapa kata saum, kata Abah juga menggunakan kata kutiba. Tidak ada amal ibadah yang lain yang menggunakan kata kutiba, hanya saumnya satu yang menggunakan kata kutiba. Ingat. Dan apalagi kata saum itu hanya satu saja digunakan dalam Al-Quran. Yang ada syam. Syam hanya 3 kata digunakan. Tapi syam juga Allah menggunakan kata kutiba. Dan hanya ada 3 kutiba dalam Al-Quran. 2 kutiba untuk Allah. Untuk dirinya mewajibkan menyayangimu. Mewajibkan adalah merahmatimu. Mewajibkan membalasmu. Tetapi kata kutiba yang ketiga adalah untuk diri kita. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, itu. Tadi kata kataba. Tadi semua. Ya. Inilah. Kutiba alaikumussyam. Maka ada kata syam, ada kata saum, ada kata puasa. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali Mas Umar, ya itulah. Nanti ditonton lagi ya buku apa namanya. Abah sudah sampai ke 36 STS tadi semua ya. Karena selain membawa kepada kesadaranmu, juga akan membawa kesadaranmu akan membawa kepada ketenanganmu. Ketenanganmu akan membawa kepada surgamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabatku dimanapun berada, Ibu Farida yang ada di Belgia, insya Allah minggu depan ya Abah sudah terbang ke Belgia. Ya insya Allah juga Mas Amran yang ada di Jerman Timur. Ya, mudah-mudahan kita ada waktu bisa bertemu ya. Buat teman juga di Milan, Abah ada tambahan 1 malam di Itali, nanti adalah 1 hari bebas buat teman-teman Milan, Itali yang ingin ketemu. Insya Allah nanti Abah akan share log karena hari ini belum pasti lokasi hotelnya. Abah sudah siapkan 1 hari di Milan tadi semua adalah untuk menyiapkan teman-teman bertemu di sana, sahabat-sahabat ya. Terima kasih ya Abah dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 3. Tanggal 3, tanggal 2 Mei Abah ada di Milan. Sebelum di Milan Abah ada di Inggris tadi semua ya. Itu saja, nanti untuk jadwalnya Abah akan update setiap hari nanti pada saat pergerakan dimulai dari Jakarta, Dubai adalah Paris adalah Belgium, Belgia adalah Holland. Nanti tadi semua ya. Ya mudah-mudahan bisa tadi semua ya. Dan untuk Indonesia Eropa Timur insya Allah tahun depannya ya. Itu saja bisa Abah sampaikan, sehat semua ya. Ada yang bertanya, Abah nggak ada capeknya? Wah, no way. Dan Abah sudah puluhan tahun seperti ini. Tubuh bergerak, digerakkan. Pada saat kamu tidak merasa bergerak, digerakkan, tiada yang capek pada dirimu. Dan semua power, energi, bekal, modal sudah disiapkan oleh dia. Sehat semua, jadi semua. Ya terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Selamat malam, selamat istirahat.
Karena Abah juga baru sampai dari Sukabumi. Tadi seharian kita mengadakan acara bedah majelis di Sukabumi. Dan hari ini insya Allah sudah. Dan buat teman Lampung, insya Allah hari Minggu Abah akan terbang ke Lampung. Ya, 3 hari di Lampung, barangkali nanti bisa apa yang bisa kita lakukan. Ya, nanti setelah dari Lampung ada yang bertanya kemana. Abah sedang memilih, karena tidak bisa yang jauh-jauh, karena Abah sedang persiapan minggu depannya ada perjalanan panjang Eropa. Tetapi minimal adalah setelah Lampung adalah ada beberapa hari yang sedang Abah siapkan antara negara-negara tetangga ya, atau apa namanya, tidak bisa karena paspornya sudah disiapkan untuk Europe, mungkin adalah beberapa kota, bisa ke Bali, bisa ke Lombok, bisa ke ke Jawa Timur, Jember. Silakan mau berdalil kayak apa kalian, semua sebelum kalian mampu menyaksikan dengan mata batin terbuta tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami, karena dari awal pun bahwa segala kaun ini al-kaunu kulluhu zulmatun, semuanya adalah mati. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu adalah halikun, adalah tidak ada, hancur, fana, kecuali wajah Allah. Siapa dia? Nur Muhammad itu yang ada. Maka dunia ini hanya tentang Allah, tentang Nurullah dan Nur Muhammad. Allahu mubtada, nur samawat khobar mubtada. Ialah hanya Allah dan Muhammad yang ada permainan ini. Adalah dohir dan batin, gula dan manis, garam dan asin. Nah, inilah, maka di situ al-abid wal ma'bud. Berarti siapa abid? Siapa ma'bud? Abid adalah sifat, ma'bud adalah zat. Abid adalah ma'bud adalah la ilaha illallah, yang menyembah adalah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lain selain dua itu. Maka tadi dalam ru'yatullah hanya melihat zat, nanti di akhirat melihat sifat di dunia. Tapi orang yang sudah mampu melihat sifat Allah di dunia dan mampu melihat Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu, kullu mana alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram, maka dia akan mampu melihat Allah di akhirat nanti. Disinilah sahabat, bagaimana kita diperintahkan, sampai baginda Nabi adalah bersabda kepada kita adalah la tasyuh ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Itulah kenapa surat Az-Zariyat ayat 56 kata ibadah itu apa? Yang pertama yang disebut ibadah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Adalah mengenal. Kenapa harus kenal? Tapi tidak mungkin kenal kecuali liko. Nah, bagaimana liko? Liko. Siapa yang liko itu? Paman kana yarju liko arabi itu. Berarti liko itu bukan di sono. Karena kalau di sono berarti kita nggak liko, kamu nggak kenal. Kalau nggak kenal, kamu nggak bisa nyembah, nggak bisa zikir. Karena zikir itu zakariyat dzikron, ingat apanya Allah. Zikir menyebutkan nama Allah itu bukan ingat afalnya, bukan ingat asmanya, bukan ingat sifatnya. Harus ketemu yang punya nama, yang punya sifat, yang punya afal, yang punya zatnya itulah. Walaupun kita nanti bisa dari melihat tubuh kita, melihat fiilnya, melihat hati kita, melihat asmanya, melihat ruh kita adalah melihat sifatnya, dan akhirnya melihat sir kita adalah zatnya. Jelaslah itu yang bisa menolongmu, zat itu. Sebagaimana zat nasi itulah yang mengenyangkan. Tulisan nasi yang mengenyangkan. Tulisan kopi nggak ada yang bisa merasakan kamu kopi. Tulisan Markonah binimu tidak ada enak tulisannya. Yang enak zatnya. Inilah Allah berfirman, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu bukan berarti nggak boleh. Justru kamu nggak bisa. Kecuali dari afalnya dulu masuk ke dalam, asmanya masuk ke dalam, sifatnya
sampai kepada zatnya. Ya, inilah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa liya'budun? Ibadah. Apa sih ibadah itu? Dari kata abada ya'budu ibadatan. Mengabdi. Bukan menyembah, mengabdi. Makanya kenapa baginda Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi, mengabdi. Karena Muhammad itu hamba. Kita umatnya jadi tuan. Inilah. Dan bukan syara, tapi asra, yang dijalankan. Karena tadi konsepnya kepada kita itu, kenapa tadi sejam beribadah, sejam zikir? Kalau kamu berjalan sendiri, berarti kamu wujud. Kalau kamu wujud, Allah wujud. Maka disitulah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ngampuni. Walaupun judulnya ibadah. Kurang apa contoh Barsiso? Ibadahnya berapa lama? Santrinya 1000-an bisa terbang. Ujungnya apa? Syirik. Tuh. Pak Alham bin Baura. Makanya disinilah kita harus paham. Makanya Imam Ghazali selalu mewasiatkan, aku nggak takut, nggak khawatir dengan orang bodoh yang tahu dia itu bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu dia tahu bahwa dia tidak tahu, akan oleh Tuhan selalu digiring untuk diberikan tahu. Tapi kata Imam Ghazali, yang aku khawatir adalah mereka yang merasa berilmu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tapi mereka merasa tahu. Mereka seperti bulu angsa yang terbang oleh angin. Aku tidak bisa menyelamatkan. Ya, kata Imam Ghazali benar banget. Karena saya punya banyak saudara, kiai-kiai, nggak sadar menjadi kiai aing. Tuh. Nah inilah akhir zaman. Ya. Ilmu Allah tidak melewati tenggorokan, hanya pasih di lisan. Makanya Abah nggak peduli, nggak pasih. Yang penting batin Abah terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, sampai Allah berubah jarum pun dibetahkan ku Abah mah. Waduh, cenah. Abah saya tuh aing tuh bisa nyumput. Kenapa? Karena Abah saya tuh udah mati. Dia yang melihat dia. Kan tadi innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat dia kecuali kamu mati. Nah itu. Nah bagaimana kita cara mematikan diri itu? Abah sudah ajarkan. Maka tadi pada saat alam martabat, alam 7 dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Sesungguhnya pada saat martabat la ilaha illa Allah, pada martabat turun alam misal Muhammad Rasul Allah. Sesungguhnya tubuh kita itulah pembungkus Muhammad Rasul Allah. Adalah sifatnya hawa. Maka disitulah ada nafsul amaroh pada tubuh ini. Nafsul lawamah pada tubuh ini. Nafsul supiah atau mursumul himah pada tubuh ini. Dan nafsul mutmainah. Karena tubuh ini dari narun menjadi penyusun unsur amaroh. Hawaun menjadi penyusun nafsul lawamah. Ma'un dari penyusun nafsul adalah mulhimah. Dan turabun penyusun nafsul mutmainnah. Inilah disebut hawa. Allah sudah mengajarkan kepada kita, cuma kalian tidak paham perumpamaan Allah. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebetulnya ada jannah kepada kita sekarang, bukan nanti. Kalau seandainya tadi kata Allah, wa id qulna ya Adam. Nah Adam itu apa? Ruhmu itu Adam. Siapa jauh pasangannya? Ya tubuh ini Hawa. Maka tapi di tubuh inilah ada nafsu amaroh. Karena tubuh ini disusun dari wadi, madi, mani, manikam. Narun sifat api, jalalnya Allah, koharnya Allah, jamalnya Allah, kamalnya Allah. Maka di tubuh ini ada yang dohir, yang kasarnya, yang luar. Tapi ada jamal dan kamal, ada yang batin, yang lembut, bagian yang dalam. Itulah kesempurnaan, kawinkan empat-empatnya. Jalal, kohar, jamal, dan kamal. Maka inilah suka dikatakan perempuan nanti banyak masuk neraka. Yang disebut perempuan menurut
ilmu hakikat, tubuhmu itu perempuan. Laki-lakinya siapa? Makanya tadi, kenapa isyarah bahwa Muhammad itu dilahirkan oleh Aminah. Nih, tubuhnya harus Aminah dulu. Tubuh kita Aminah. Ruh kita Abdullah. Kalau bahasa hakikat, dia susah kalau nggak ngerti bahasa hakikat. Lahirkan Muhammad. Tiplul ma'ani yang ada pada diri kita. Ya Allah, kan ngajinya susah dari semua. Dari semua. Itulah sahabat. Maka kenapa Abah sekarang walaupun berkali-kali ingin berhenti, Abah nanti setelah pulang dari Kalimantan, Abah rencana mau berhenti. Ternyata para guru-guru lain rohani yang bukan kalian doang yang hidup. Mereka itu masih hidup, para aulia Allah itu. Kalian saja nggak ngerti. Bisa silaturahmi mereka itu. Ya Karim, inilah kejahilan tadi semua. Lu jarahin makamnya, orangnya jalan-jalan ke sini ke situ. Tadi semua. Aduh, susah lah. Nggak, kalau ngomong sama orang nggak ngerti susah. Tadi semua. Sampai dia bilang, Abah, makam saya hanya dijadikan mereka cari ilmu, cari kekayaan. Coba. Marah mereka itu. Mereka hanya datang bertirakat di makam-makamku hanya mencari kekuasaan, jabatan. Lapor dia ke Abah. Kata Abah, tinggalkan jangan di situ. Nah gitu. Emang saya nggak di situ. Cuma saya kewajiban aja mereka salam saya harus ada. Gitu doang katanya. Allahu Akbar. Tadi. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Jangan kau sangka kata Allah, orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati. Karena mereka sudah mampu ru'yatullah waktu hidupnya, sekarang pun mereka tetap ru'yatullah. Maka itulah sahabat di dalam bab ru'yatullah Tuhan Sabul Qadir menjelaskan adalah ru'yatu ala wajhaini ru'yatu jamalillah fil akhirati bila wasitatil mir'atil wa ru'yati sifati fid dunya. Maka ada dua ru'yat, melihat Allah dua macam. Pertama melihat jamalillah, perantaraan cermin tadi semua. Sekarang sudah melihat Allah dengan cermin. Kan tadi al imanu kullu al imanu bi ru'yatillah. Kalau nggak mampu melihat Allah, yaitu tadi berarti nggak liko. Bagaimana likonya melihat Allah? Maka tadi zikirnya orang syariat adalah dengan perbuatan dan ucapan. Zikirnya orang thariqat dengan hati. Zikirnya orang hakikat dengan rasa. Apapun yang dia rasakan pada segala yang punya rasa. Dohir, batin, rasa tulang, rasa apa. Tapi zikirnya orang ma'rifat dengan penglihatan. Tadi semua. Zikirnya, penglihatan. Kemanapun dia lihat hanya melihat Allah. Maka apa? Nggak ada satupun sampai tokek, cicak, cacing, kutu di hadapan Abah tadi. Semuanya Allah. Nggak ada yang bukan Allah. Ini dunia ini termasuk. Nggak ada. Nah di sinilah. Kenapa tadi Mas Syarifuddin berkata, Ustaz itu berkata, 1 jam dikir, ya iya. Kalau kamu yang wujud. Karena Allah nggak lihat dikir kamu itu. Itu. Mereka katakan ada paru'yatu ala wajhaini ru'yatu jamalillahi fil akhirah bila wasitati abana mir'ati wa ru'yati sifati fid dunya biwasitati mir'atil qalbi binadhuril fuad ila aksi anwaril jamali kama qala Allah tabarak wa taala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Inilah tentang Nabi waktu di Sidroh Al-Muntaha. Maka orang yang sudah sampai di Sidroh Al-Muntaha, pada Sidroh itu sadar, Al-Muntaha penghujung, wa anna ila rabbikal muntaha, wa ada jannatul ma'wa tuh di situ. Nah, justru kalau Abah si Jack mah tuh udah jannatul ma'wa itu. Tadi semua Mark Zuckerberg jannatul ma'wa itu. Kalian yang gedeg terus, tapi yang gedeg kamu sejam gedeg, sejam dosa. Tadi semua tetap langsang.
tetap susah, tetap bodoh. Matinya neraka lagi. Coba. Ya silakan. Kan Allah sudah mengatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah sudah menghitap dengan kata lakon. Jin dan manusia katsiran masuk neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tadi dia merasa wujud. Dia melihat dia, basor punya dia, sama telinga dia, kalam punya dia, hidup punya dia, ilmu punya dia. Jack Ma sendiri ngomong dalam bukunya, I'm nothing without him. I'm nggak ada artinya tanpa Tuhan. I cannot live without him. Saya tidak akan hidup tanpa dia. Itu ucapan Jack Ma. Ngalahkan ketua PBNU, Suriah PBNU. Di semua urus tambang aja kerjanya terus. Tadi. I'm nothing without him. I cannot live without him. I cannot reach. Saya tidak akan kaya karena yang kaya dia. Tuh, Jack Ma yang ngomong. Tadi semua. I cannot do anything without him. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebetulnya kalau diartikan bahasa kita la hayun, la ilmun, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqil Allah. Malah orang kaya itu yang sholat. Itu sholat mereka itu. Lebih sholat dari yang sholat. Ini sholat, jidatnya sampai hitam-hitam lagi. Apalagi dikasih batu tuh. Kayak orang yang suka pakai kasih batu katanya suka ada min asari sujud. On bener agama. Ada teman saya di jidatnya itu balak 6, balak 3. Saya bilang kenapa Tad kok kamu di jidat kamu itu ada 3. Saya kasih batu katanya 3. Buat apa? Biar kelihatan tapak sujud. Tapak sujud itu sodakoh. Pemaaf, penyayang, pengampun, yakin, sabar, syukur itu tapak sujud, bukan jidat yang hitam doang. Aduh, kadang-kadang ini orang nafsirkan Quran. Ya, nah itu ya. Coba kamu baca lagi buku Mark Zuckerberg. Lihat bagaimana hidupnya Mark Zuckerberg. Dia udah kenal Tuhan. Kamu aja bilang kafir sama dia. Diketawain sama Tuhan. Kata Tuhan, gua sayang sama dia. Buktinya dikasih bahasa kamu istidraj lagi jadi semua. Yang istidraj fusu. Orang-orang kita tadi semua. Ya. Ya. Jadi katakan, ya makanya kenapa di sini adalah, maka dalam kehidupan itu nggak memandang mau agama apa sebenarnya. Makanya tadi idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta mu'diha ilaih. Bahwa sungguhnya apabila Allah membukakan pintu ma'rifat kepada siapapun, muka agama apapun, dia kenalkan sebagaimana sekali si Jack Ma, sampai dia mengerti sesungguhnya Tuhan itu yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahatu binnas. Orang Islam masih nggak ngerti. Dia sudah ngerti doa itu da'ayadau menghadirkan Tuhan. I am nothing without him. I cannot reach without him. Ini rotiban supaya kaya, istighosah supaya kaya, manakibat itu jelas nggak kenal Tuhan. Aduh, dari semua ya. Maka dijelaskan kama qala afdhalus salati wassalam al mu'minun mir'atil mu'min. Ini juga tentang ru'yatullah tadi semua. Ada 2 mukmin pada diri kita, ya. Kama qala afdhalus salati wassalam, ya. Nabi bersabda hati orang mukmin wal mu'minun mir'atul mu'min. Ada 2 mukmin. Wal muradu yang dimaksud minal mu'min yang awal adalah siapa? Qalbu abdil mu'min. Qalbu orang yang sudah beriman. Siapa dia?
Bukan yang percaya, yang yakin. Al-imanu kulluh, al-imanu biru'yatillah. Berarti yang disebut iman itu apa? Yang sudah melihat Allah. Anta budallahu ka'annaka tarah. Makanya dijelaskan oleh siapa Syekh itu mengatakan anta dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Aku tidak akan menyembah. Para arifin itu berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Itulah al-iman. Maka dimaksud al-iman yang awal berarti ada penglihatan Allah. Mukmin yaitu ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Itulah ruhku kata Allah. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqa. Ruh kita lah yang tidak akan pernah mati. Dan kita sebenarnya adalah bukan jasad ini tapi ruh. Tapi ruh sudah mengalami kemelekatan disebut jiwa. Maka bedakan jiwa dan ruh. Yang membuat kita tidak merida itu, maka Abah prediksikan orang Islam ini akan siap-siap mengganti kandang. Dari semua. Karena dia tidak kenal ruhnya apa, jiwanya apa, nyawanya apa, sukmanya apa. Siap-siap 2025 berganti peran. Yang alam bawah naik ke atas. Yang atas ini yang tidak berguna masuk ke bawah. Begitu dari dulu hukum Allah. Dari Bani Ad, Bani Samud, sama. Kaum Saba, Babilonia, Mesopotamia, hilang sekarang kan. Bukan hilang, ada di alam bawah. Sekarang nih yang di atas ini yang berguna, cuma ngeluh doang kerjanya. Sholat nggak ngerti sholat, sholawat nggak ngerti sholawat. Di otaknya duit, tapi tidak pernah punya duit. Hidup percuma. Maka siap-siap berganti baju. Siap-siap berganti baju. Tadi semua. Abah ada dalam kitab yang Abah tulis ya. Ganti bajunya siap-siap ya. Maka dikatakan adalah dahabal qailuna bitanasuh ila annal arwaha al basyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'rifatil haq wa bil akhlaqit tahirati fa innaha ba'da mautiha tanqulu ila abdanil malak muluki. Jadi tadi orang yang sudah ma'rifat itu nanti akan masuk pada saat keluar dari alam ini ke tubuh malaikat. Ya. Maka dikatakan warobbama qalu innaha tanqulu ila mukhalitati alamil malaikat. Terkadang mereka golongan itu berkata bahwa ruh tersebut berpindah kepada pergaulan para malaikat. Itu tadi yang berbaris sopan itu bukan kamu lagi. Karena hakikat ruhmu itulah sebetulnya malaikat itu. Pahami ya. Maka pahami ya. Tapi sebaliknya wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah kepada hewan. Wa kullama kana tilkal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa alil adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, gunana di dunia teh tadi semua lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya. Lihat kamu baca nanti Al-Isra 51. Al-Isra 50 jelema dijadikan batu jeung besi. Al-Isra 51 manusia dijadikan makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya, lenyai. Kalau cicak masih bisa kebayang, toke masih kebayang. Ini makhluk yang tidak bisa kamu bayangkan bentuknya. Bahkan ada yang Allah jadikan burung, ya. Sesungguhnya kata Allah itu burung itu umat. Ya penglihatan kamu adalah burung, tapi di mata Allah sebenarnya mereka itu umat. Di surat hadis. Wahtaju alai bihi
bi annahu sabata bi hadhil ayat annad dawab ada wat tubur umamun qala Allah taala wa in min ummatin illa abana khala fiha nadirun. Mereka beralasan bahwa surat Al-An'am 38 menerangkan bahwa hewan jenis burung-burung itu adalah umat. Jadi ayat menjadikan manuk, bahkan nanti ayat lain ada dijadikan kutu, ada yang dijadikan kirodatan wa khanajir, monyet dan babi, ada yang dijadikan daun, ada yang dijadikan ulat, ada yang tergantung keadaan sekarang. Bahimiyah akan masuk ke bahimiyah, subu'iyah akan masuk ke subu'iyah, syaitoniyah siap-siap masuk ke alam kegelapan bersama kawan-kawanmu adalah Pangeran Dracula, Pangeran Genderuwo, Pangeran Pocong, Kuntilanak, Tuyul. Nah itu yang siap-siap, yang sekarang sudah bermain-main sama mereka, ingin kebal, ingin jago. Begitu ruhnya keluar disambut oleh kakandamu Tuan Genderuwo. Tadi semua. Ya. Pahami ya. Nah disinilah sebentar lagi dikatakan adalah apa namanya. Yang disebutkan siapa wal muradu minal mu'min adalah awali qalbu adalah abdil mu'min. Hamba yang sudah beriman siapa? Al ihsanu anta budallahu ka'annaka taro. Yang sudah melihat. Jadi ibadah itu harus melihat Allah. Maka tadi kata siapa Imam Ghazali, la na'budu rabbana lam yara. Jangan kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Terus nyembah apa? Itulah makanya sekarang ini orang nyembahnya hayal. Tadi semua. Bagaimana kau akan menyembah Tuhan yang tidak kau lihat? Itulah syahadat di awal pun. Jadi rukun Islam di awal syahadat itu kan untuk sholat. Makanya di dalam sholat itu ada syahadat. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan, siapa yang bersaksi. Tadi. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan. Kita ini menyaksikan siapa? Zat dan sifat saling memuji. Itu kalau kamu kenal. Mana la ilaha illallah, mana Muhammadur Rasulullah. Dan kamu Adam. Yang tidak ada, nonton. Tapi kamu akan dibawa kebahagiaan oleh berdua itu tadi. Tapi satu. Itu loh. Jadi ngomongin Adam, insan, Allah, Muhammad ya satu sebenarnya. Tadi kul huwallahu ahad. Ya. Maka yang boleh sholat itu tadi, yang tadi. Anta budallahu ka'annaka tara. Engkau sudah beribadah kepada Allah. Engkau benar-benar melihat Allah. Ka'annaka itu seolah-olah, kenapa? Seolah-olah kamu melihat, kan tadi tidak mungkin kamu bisa melihat Allah. Ya. Yang melihat Allah hanya Allah, kan tadi. Innakum satarona rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Kenapa? Karena innakum tantara rabbakum hatta tamutu, karena kalian sudah mati. Maka inilah dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Janganlah kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Karena kau berarti belum bersyahadat. Maka tadi sejam sholat pasti kamu merasa wujud. Sejam itulah kamu digembleng sama dia. Jadi banyak orang wahum yasabuna annahum yus. Itulah kenapa ada Quran. Banyak manusia yang muplis. Muplis itu bukan tidak ibadah, tapi ibadahnya ditolak. Dan Syaikhullah pun sudah mengatakan dalam hikam, banyak orang diizinkan untuk menyembah tapi tidak diterima. Itu persoalan. Maka dia kita belakoi akbar. Orang yang beribadahnya, dia merasa sholatnya segunung, sodakohnya segunung, ibadahnya segunung, tapi yang berbuat dia. Begitu dikeluarkan dari kantongnya kata malaikat, kan dia begitu sampai di pengadilan, loh kisah syariat itu juga bukan begitu lagi. Kadang-kadang memang kadang-kadang perlu kisah syariat itu hanya untuk membuat tamsil, tapi kadang-kadang orang ngambil maknanya ke situ, akhirnya jauh dari hakikatnya. Padahal kurang apa Allah mengisahkan tentang Khidir dan Musa. Kan apa yang dipandang baik oleh Musa ternyata buruk menurut Khidir. Tapi apa yang dipandang baik menurut Adi semua. Jadi itulah wasa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asyadduhibu syai'an. Kadang-kadang hanya orang hakikat. Kenapa orang hakikat melihat kenyataan? Makanya Abah omongkan ini kenyataan.
Yang kalian pahami ini adalah dongeng. Hanya untuk mengantarkan kenyataan. Makanya syariat itu hanya cara. Thariqat adalah hakikat, adalah tujuan. Tapi sekarang ini manusia ini adalah berhakikat tadi tanpa bersyariat. Yang bersyariat tanpa berhakikat. Jadi pagujud jadi semua.